Bab 541-545. Bab 541, pil terbentuk. Di langit biru di atas pegunungan yang luas, cahaya energi yang agak kasar melesat ke awan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yao Lao perlahan duduk dari tanah. Dia melirik pilar cahaya besar dan sedikit mengernyit. Dengan isyarat tangannya yang terulur, pilar cahaya itu segera bergetar. Akhirnya, seutas cahaya berwarna biru mengalir turun sebelum digantung di atas tangannya. Cahaya berwarna biru berangsur-angsur berkurang. Segera, itu mengungkapkan tubuh aslinya. Itu sebenarnya pil obat biru yang seukuran mata naga. Permukaan pil obat sangat bulat dan ramping, seperti permukaan laut. Garis-garis biru yang samar-samar tertinggal di sana seperti banyak gelombang, tampak sangat misterius. Mengikuti utas cahaya berwarna biru yang keluar dari pilar cahaya ini, pilar cahaya yang sangat besar itu tampaknya telah kehilangan dukungan energinya. Itu bergetar sedikit sebelum secara bertahap menjadi ilusi dan akhirnya menghilang sama sekali. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat pilar cahaya besar itu benar-benar menghilang dari langit. Jika aktivitas ini berlanjut, kemungkinan sesepuh di Akademi Dalam akan bergegas setelah diperingatkan. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan perlahan mendarat di puncak gunung. Dia penasaran menatap pil obat berwarna biru di atas tangan Yao Lao saat dia berkata, "Ini adalah pil roh tanah." Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Terlihat sedikit kelelahan di wajahnya. Tampaknya menyempurnakan pil obat tingkat 6 sebagai tubuh spiritual masih menjadi beban baginya. Mata Xiao Yan tidak melewatkan kelelahan di wajah Yao Lao. Dia berkata, "Guru, Anda harus kembali kering untuk beristirahat sekarang karena pilnya sudah disempurnakan. Sayangnya, tubuh spiritual ini memang mengalami kesulitan melepaskan semua kekuatanku. Kapan menyempurnakan pil obat tingkat 6 membutuhkan begitu banyak waktu di masa lalu. Sekarang, prosesnya tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga sangat menguras energi saya." Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Guru, Anda dapat yakin. Setelah saya mendapatkan Valen Heart Flame, saya akan mulai mencoba dan memperbaiki tubuh yang dapat menampung roh Anda. Pada saat itu, Anda sekali lagi dapat dihidupkan kembali jika saya berhasil dalam penyempurnaan saya." Xiao Yan menghibur sambil tersenyum. "Saya tidak terlalu khawatir tentang masalah kebangkitan saya, setelah menunggu selama bertahun-tahun." Yao Lao tersenyum. Namun, orang bisa melihat senyum di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Itu mengungkapkan dia masih merasa sedikit senang dari kata-kata yang diucapkan Xiao Yan. Xiao Yan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pil obat yang tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Tangannya baru saja meraihnya ketika pil roh tanah itu berubah menjadi cahaya biru dan melesat pergi. Akhirnya, ia tetap berada di samping Yao Lao, tampak memiliki semangatnya sendiri. Xiao Yan terkejut saat dia melihat pil roh tanah yang benar-benar menghindari telapak tangannya. Dia berkata dengan suara tercengang, "Jangan bilang bahwa semua pil obat tingkat 6 memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Itu sebenarnya bahkan tahu bagaimana cara menghindar." Petik 2. Tidak semuanya. Pil obat tingkat ini memang memiliki kecerdasan. Namun, itu hanya jenis yang memberikan rasa yang sangat kabur. Pil obat tingkat 6 biasa-biasanya tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun, pil roh tanah, ini dapat dianggap sebagai yang teratas dalam pil obat tingkat 6. Ini terutama setelah dikatalisasi dengan Bone Chilling Flame, saya. Secara alami memiliki kecerdasan yang lebih kaya jika dibandingkan dengan pil obat lain dari tingkat yang sama. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Dia segera melambaikan tangannya dan pil roh tanah yang ditangguhkan di sisinya secara otomatis terbang ke tangannya. Dia mengeluarkan botol giok dan memasukkannya ke dalam sebelum melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok. Dia menatap pil roh tanah yang digantung di dalam botol batu giok dan memukul mulutnya karena terkejut. Dia berkata, "Pil obat tingkat 6 sudah memiliki kecerdasan seperti itu. Tidakkah pil obat tingkat yang lebih tinggi dapat berbicara dalam bahasa manusia?" Beberapa tetes keringat tanpa sadar mengalir dari dahi Xiao Yan ketika dia memikirkan pil obat yang bisa mengobrol dengan seseorang. Pil obat tingkat 7 memang memiliki kecerdasan yang lebih besar. Beberapa pil obat bahkan mungkin secara otomatis terbang setelah keluar dari kuali jika seseorang tidak hati-hati, menyebabkan seorang alkemis yang kelelahan karena memurnikannya menjadi terpana.
Pil obat tingkat 8 bahkan bisa bertarung dengan manusia, apakah menurutmu itu misterius? Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan terdiam. Pil obat yang bisa bertarung dengan seseorang. Pil obat tingkat 8 ini sebenarnya sangat kuat. Pil obat tingkat 8 sudah sekuat ini. Bagaimana dengan tingkat 9 dan tingkat 10? Bukankah mereka akan menentang surga? Xiao Yan tertawa pahit. Ada desas-desus bahwa ada beberapa pil obat tingkat 9 yang bahkan bisa berbentuk manusia. Kalimat pertama Yao Lao menyebabkan kepala Xiao Yan berputar. Itu menjadi semakin konyol. Pil obat yang bahkan bisa berubah menjadi manusia. Jiu-Jiu adalah yang paling terhormat. Di atasnya tidak disebut tingkat 10. Sebaliknya, itu adalah tingkat dewa, yang benar-benar unik. Pil obat tingkat ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Saya pernah membaca beberapa buku kuno. Arti dari deskripsi yang tidak jelas tampaknya menyiratkan bahwa pil obat, tingkat dewa, ini samar-samar memiliki hubungan dengan pangkat Doudi, tingkat yang hanya ada dalam legenda. Yao Lao tertawa. Kalimat terakhirnya ditekan sampai sangat lembut, sepertinya takut orang lain akan mendengarnya. SL, Jiu-Jiu, 99, sebagai alternatif. Itu bisa terdengar seperti, panjang-panjang, yang berarti selamanya, yang merupakan angka yang dijunjung tinggi. TL, God Tier, di Tier, di berasal dari rank Doudi, rank terkuat yang artinya Tuhan. Perlu dicatat bahwa peringkat di biasanya merupakan level tertinggi di BTTH. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Tingkat dewa, ini sebenarnya sangat menakutkan. Jangan bilang bahwa seseorang membutuhkan pil obat, tingkat dewa, semacam ini untuk menerobos ke Doudi. Tidak ada yang bisa memperbaiki pil obat, tingkat dewa, dalam 1000 tahun. Alasan pertama adalah kurangnya formula obat. Formula obat tingkat ini pada dasarnya memiliki perbedaan bawaan dibandingkan dengan formula obat yang kita gunakan. Kami menyempurnakan ramuan antara langit dan bumi. Pil obat, tingkat dewa, memurnikan langit dan bumi, gunung dan laut. Suara samar Yao Lao membuat Xiao Yan sangat terkejut. Memurnikan langit dan bumi menjadi pil. Apakah ini tidak sedikit terlalu menakutkan? Alasan kedua adalah karena tidak ada yang memiliki kekuatan seperti itu. Yao Lao tersenyum sebelum menambahkan, bahkan jika saya pulih ke puncak saya juga tidak dapat mencapai sejauh itu. Xiao Yan mengangguk pelan sambil menghirup udara dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan pil pemurnian sebenarnya masih memiliki taktik yang bertentangan dengan surga. Ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. Baiklah, tidak banyak gunanya bagimu untuk mengetahui tentang ini sekarang. Anda secara alami akan tahu semua yang perlu Anda ketahui ketika Anda mencapai level itu di masa depan. Yao Lao melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat, setan hitam, di tanah ke dalam cincin hitam pekat. Setelah itu, cincin itu bergetar dan diletakkan di jari Xiao Yan dengan sangat akurat. Xiao Yan sedikit mengangguk dan tersenyum ketika dia berkata, karena pil roh tanah telah berhasil disempurnakan, akankah kita kembali ke akademi dalam terlebih dahulu? Yao Lao secara acak mengangguk. Tubuhnya baru saja akan memasuki cincin hitam pekat ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke suatu tempat yang jauh di dalam pegunungan. Guru, ada apa? Tindakan Yao Lao juga menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit cemas saat dia buru-buru bertanya. Kamu harus bersembunyi dulu. Seseorang datang. Apalagi kekuatan orang yang datang sangat kuat. Saya pikir dia pasti tertarik dengan aktivitas ketika pil roh tanah dibentuk lebih awal. Yao Lao berkata dengan suara yang agak dalam. Dia merenung sedikit sebelum sosoknya berubah menjadi penghalang cahaya yang menutupi tubuh Xiao Yan. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan, pergi dan sembunyi dengan cepat. Dengan kekuatan Anda pasti tidak akan bisa lepas dari pencariannya. Oleh karena itu, saya hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus Anda. Buru-buru, Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan besar dari orang yang bergegas setelah mendengar kecemasan dalam suara Yao Lao. Dia mengepakkan sayap awan ungu dan mencari dengan cepat di sekelilingnya. Segera, tubuhnya menyerbu ke puncak gunung yang besar. Akhirnya, tubuhnya benar-benar menghilang di dalam tanaman hijau subur. Tubuh Xiao Yan memasuki hutan hijau subur dan bersembunyi di area rahasia. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang pohon dan menatap langit yang jauh. Tidak lama setelah Xiao Yan benar-benar menyembunyikan tubuhnya, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Bayangan hitam buram tiba-tiba muncul di langit yang jauh.
Begitu tubuhnya berhenti, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan riak tak terlihat yang sangat besar menyebar. Akhirnya, itu melilit semua puncak gunung di dekatnya. Riak tak terlihat ini seperti radar. Itu berulang kali memindai tempat itu ke atas dan ke bawah. Namun, untungnya Xiao Yan terbungkus oleh kekuatan spiritual Yao Lao. Karena itu, dia tidak ditemukan. Pemindaian terhenti setelah beberapa saat di tanah. Sosok hitam itu berhenti. Ketika muncul berikutnya, muncul di puncak gunung kecil tempat Yao Lao menyempurnakan pil obat. Kecepatan yang menakutkan. Hati Xiao Yan merasa terkejut dengan kecepatan bayangan hitam yang ditampilkan. Tatapannya sangat kabur saat melewati cabang-cabang pohon dan diam-diam menyapu yang terakhir. Namun, dia hanya dapat mengidentifikasi bahwa pihak lain adalah seorang lelaki tua yang memiliki rambut berwarna putih. Orang ini seharusnya seseorang dari Akademi Dalam. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada para sesepuh itu. Jika pemikiranku benar, ini seharusnya menjadi tetua pertama dengan prestise terbesar di Akademi Dalam. Xiao Yan diam-diam menebak dan bergumam di dalam hatinya. Bolehkah saya tahu teman mana yang memurnikan pil obat di Akademi Dalam saya dan dari mana Anda berasal? Jika memungkinkan, bisakah kamu keluar untuk menemuiku? Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu melihat sekelilingnya saat tubuhnya mendarat di puncak gunung. Melihat matanya yang keruh dan tenang, orang bisa samar-samar melihat kedipan yang seperti kilat. Suara yang didoping dengan doki yang kuat berulang kali bergema di area ini. Itu perkasa dan tidak beristirahat bahkan setelah waktu yang lama. Xiao Yan secara alami tidak akan melakukan apa yang dia minta dan muncul. Tubuhnya seperti mayat saat dia berbaring di dalam semak-semak tanpa membuat gerakan sedikit pun. Detak jantungnya juga ditekan ke titik terendah. Menambahkan penutup roh Yao Lao, dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat pria tua berjubah hitam itu, dia seharusnya tidak dapat merasakan posisi Xiao Yan. Suara yang kuat bergema di udara. Lama kemudian, itu benar-benar menghilang. Namun, lingkungan sekitar masih sepi seperti sebelumnya. Ini menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu tanpa sadar mengerutkan kening. Jangan bilang dia sudah pergi. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas dengan lembut. Dia hanya bisa sekali lagi melompati tubuhnya dan pergi. Setelah beberapa kilatan, dia diam-diam menghilang ke cakrawala. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat lelaki tua berjubah hitam itu menghilang dengan tenang. Tubuhnya baru saja bergerak ketika suara berat Yao Lao terdengar di samping telinganya. Jangan bergerak. Tubuh Xiao Yan, yang baru saja memutar sedikit, sekali lagi terdiam. Dia menarik sudut mulutnya dan hanya bisa mempertahankan postur ini. Ini berlanjut selama hampir setengah jam. Tepat ketika dia akan mencapai batas daya tahannya, matanya yang melihat ke arah puncak gunung di kejauhan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung, yang awalnya tidak memiliki siapapun. Sosok manusia berjubah hitam perlahan muncul dalam pandangan Xiao Yan seperti hantu. Xiao Yan menatap sosok manusia yang jelas-jelas telah pergi jauh, tapi sekali lagi anehnya muncul. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Orang tua ini, benar-benar licik. Jika dia tidak memiliki pengingat Yao Lao sebelumnya, kemungkinan dia akan tertangkap basah saat dia muncul. Ini sepertinya bukan pertama kalinya dia bertemu sesuatu seperti ini. Orang tua berjubah hitam yang sekali lagi muncul melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa orang yang telah memurnikan pil obat di sini sudah pergi jauh. Dia menghela nafas. Dengan goyangan sosoknya, dia sekali lagi menghilang dari tempat aslinya. Kali ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar menenangkan pikirannya yang tegang menyusul hilangnya sosok manusia berjubah hitam. Tubuhnya terbaring lemah di cabang pohon, tampak kehilangan semua kekuatannya saat dia membiarkan keringat dingin membasahi pakaiannya. Bab 542, Bakat untuk Memburu Harta Karun. Xiao Yan sekali lagi tinggal selama setengah hari di dalam pegunungan setelah menghindari pencarian orang tua berjubah hitam. Baru saat itulah dia menampilkan sayap awan ungu dan kembali ke Akademi Dalam dengan hati yang santai. Dengan bantuan langit yang redup, Xiao Yan sekali lagi berhasil mengusir orang-orang usil yang ingin menantangnya. Dia memasuki gerbang Pan, dan berjalan kembali ke rumah paviliun. Namun, ketika dia mendorong pintu dan masuk, sesosok putih tiba-tiba melintas di depannya, menyebabkan dia buru-buru mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Dia memfokuskan matanya dan melihatnya, dan tanpa sadar sedikit terkejut.
Sosok putih di depannya ini sebenarnya yang disebut peringkat pertama di peringkat kuat, avatar binatang ajaib, Xian. Pada saat ini, gadis kecil berpakaian putih itu menatap Xiao Yan di pintu masuk dengan tatapan penuh antisipasi. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan hasrat. Asteris batuk asteris, Xian, kenapa kamu datang? Xiao Yan menenangkan hatinya yang tegang. Dia mengeluarkan batuk kering sebelum menggosok kepala kecil Xian. Setelah itu, dia bergerak ke samping dan memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Pada saat ini, mereka bertiga menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Saya sudah makan semua danwan yang telah Anda bantu saya perbaiki. Ziyan seperti pengikut pada saat ini, mengikuti di belakang tubuh Xiao Yan. Wajah kecilnya sedikit merah saat dia berbicara dengan malu. SL, Danwan Yaowan, pil yang tidak memiliki efek obat bagi manusia dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Xiao Yan mau tidak mau menyeka keringat dingin saat mendengar ini. Anak kecil ini memang layak memiliki konstitusi binatang ajaib. Dia benar-benar dapat mengkonsumsi semua yaowan yang mengandung efek obat yang begitu liar dan kejam dalam beberapa hari. Berdasarkan pengetahuan Xiao Yan tentang dia, kemungkinan yang terakhir memakan yaowan itu seolah-olah itu manisan. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke aula dan mendengar Hu Jia bergumam pelan, siapa gadis kecil ini? Dia tiba-tiba datang dan menemukan gerbang Pan kami pagi ini dan mengatakan kepada kami bahwa dia ingin menemukan Anda. Ketika dia mendengar bahwa Anda tidak ada, dia hanya duduk dan tidak pergi. Wajah kecilnya begitu sedingin es sehingga menakutkan. Pihak lain adalah seorang gadis kecil, jadi tidak baik bagi kita untuk menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan senyum pahit, dia berkata, untungnya, kalian semua tidak menggunakan kekuatan. Jika tidak, seluruh paviliun ini akan diruntuhkan. Hah? Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Hao dan Hu Jia di sampingnya agak tercengang saat mereka menatap gadis kecil yang wajahnya sedingin es telah mencair sejak Xiao Yan muncul. Gadis kecil yang imut seperti itu benar-benar memiliki kekuatan kekerasan seperti ini. Meskipun gadis kecil ini mungkin sangat muda, tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika dia benar-benar bertarung, hampir tidak ada orang di sini yang bisa menanganinya. Sun Er di sampingnya tidak terlalu terkejut. Dengan mendengar kata-katanya ini, tampaknya dia samar-samar merasakan kekuatan Xian. Xiao Yan agak terkejut saat dia menatap Sun Er. Kepekaannya ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang Dadoshi. Namun, itu bukan pertama kalinya Xiao Yan mengalami kemisteriusan Sun Er. Karena itu, kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Hu Jia dan Wu Hao saling bertukar pandang. Mereka tanpa sadar bergumam, itu tidak mungkin, kan? Dia hanya semudah ini. Kamu tidak bisa hanya melihat permukaan dari segalanya. Xiao Yan tersenyum. Dia juga merasa terkejut ketika mengetahui Ziyan memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda sebelum dia memastikan identitasnya. Karena itu, dia memahami emosi Hu Jia dan Wu Hao saat ini. Xiao Yan duduk di kursi. Dia tiba-tiba tidak bisa membantu tetapi merasakan kelelahan. Matanya menyipit saat dia menggosok dahinya dengan jari-jarinya. Mengamati Yao Lao menyempurnakan pil roh tanah. Beberapa hari terakhir ini juga telah menghabiskan cukup banyak energinya. Jepret, jepret. Gelombang suara tabrakan tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan berhasil duduk. Dia membuka matanya dengan ragu, hanya untuk melihat bahwa meja itu penuh dengan bahan obat. Ziyan di samping meja memakai cincin di jari kelingkingnya. Ini yang diminta oleh lelaki tua yang menjaga gudang obat itu. Dia mengatakan bahwa ramuan obat ini disiapkan oleh beberapa penatua Liu. Hal ini jelas bukan tujuan utama Xian. Karena itu, setelah dia membuang semua ini, dia segera mengeluarkan ramuan obat kental berwarna merah muda yang terlihat seperti akar tanaman. Mata hitam pekatnya menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Dia menggunakan suara lembut dan berkata, selain itu, kamu telah mengatakan bahwa aku bisa datang dan mencarimu ketika aku selesai memakan semua yaowan. Xiao Yan melirik bahan obat di atas meja dan secara acak melihatnya. Dia mengangguk sedikit. Penatua Liu itu tidak terlalu pelit dalam hal ini. Seharusnya ada 3 set bahan di antara bahan obat di sini. Jelas, dia juga khawatir bahwa tingkat kegagalan Xiao Yan akan terlalu tinggi. Karena itu, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan sedikit lagi.
Yang dia harapkan hanyalah Xiao Yan akan berhasil memperbaiki satu pil kekuatan naga di antara 3 set bahan pil obat ini. Xiao Yan hanya menerima akar seperti bahan obat dari tangan Ziyan setelah melihat-lihat bahan obat lainnya. Dia membaliknya dan melihat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia mengenali hal ini. Ini adalah sejenis bahan obat langka yang disebut akar roh api. Itu berisi energi afinitas api yang kaya di dalamnya. Bahkan dia sendiri tanpa sadar tertarik padanya. Orang ini benar-benar badut yang merusak bahan obat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit, Penatua Hao pasti akan marah padamu sampai mati. Omong kosong. Bahan obat ini adalah sesuatu yang saya temukan sendiri di pegunungan yang dalam. Sejak awal, saya memiliki semacam indera khusus untuk benda-benda spiritual alami ini. Aku tidak mencurinya dari orang tua itu. Mata besar hitam gelap Ziyan menyipit saat dia dengan marah menanggapi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Rasa khusus. Hati Xiao Yan tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia mendengar kalimat ini. Ziyan ini awalnya adalah binatang unik dari zaman kuno. Apakah dia memiliki bakat berburu harta karun alami? Mata Xiao Yan diam-diam menjadi sedikit lebih cerah. Jika ini masalahnya, apakah keberadaan anak kecil ini tidak hanya seperti mangkuk yang mengumpulkan harta? Dengan rasa misterius miliknya, tidak diragukan lagi akan menghemat banyak masalah jika seseorang ingin mencari objek spiritual alami di dalam pegunungan yang dalam. Kamu bisa merasakan bahan obat yang terkubur jauh di dalam tanah. Sun Er di sampingnya juga agak terkejut saat dia bertanya. Ziyan melirik Sun Er. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan ketakutan yang samar untuk kakak perempuan yang cantik ini. Oleh karena itu, kata-katanya tidak tampak dingin. Aku secara alami tahu di mana pegunungan yang dalam dari Akademi dalam menyembunyikan obat. Namun, sebagian besar obatnya dilindungi oleh magical beast yang kuat. Misalnya, Snow Demon Sky AP, di gunung yang dalam itu pasti menjaga sesuatu yang baik. Namun, saya telah dipukuli olehnya dan dipaksa kembali selama beberapa kali saya pergi ke sana. Kemudian, saya bertemu dengan seorang wanita di Akademi dalam yang memiliki rambut berwarna perak. Dia tampak enak dipandang, jadi aku memberitahunya tentang hal yang Snow Demon Sky AP lindungi. Aku ingin tahu apakah dia berhasil. Dia mengatakan bahwa dia bahkan akan memberi saya bagian jika dia melakukannya. Petik 2. Ekspresi beberapa orang di dalam aula memiliki berbagai jenis perubahan ketika kata-kata ini dikeluarkan dari mulut Ziyan. Hu Jia dan Wu Hao memiliki mata yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ziyan. Mereka secara alami telah mendengar nama Snow Demon Sky AP. Benar-benar tidak terduga bahwa gadis kecil ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan binatang buas seperti itu. Seseorang mungkin hampir tidak dapat menemukan siapapun dengan kekuatan seperti itu bahkan di dalam seluruh akademi dalam. Benar-benar tidak terduga bahwa alasan Han Yue mengetahui bahwa susu tubuh pendingin inti bersembunyi di lembah gunung sebenarnya karena Ziyan telah memberitahunya tentang hal itu. Masalah ini sangat menarik. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Seorang wanita yang memiliki rambut berwarna perak. Sepertinya hanya ada Han Yue di akademi dalam ini, kan? Hihi, Ziyan, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Mata Xiao Yan berputar. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mengajukan pertanyaan kepada Ziyan. Apa yang kamu rencanakan? Ziyan segera mundur selangkah dan dengan hati-hati bertanya ketika dia melihat senyum Xiao Yan. Aku bisa mengesampingkan semuanya dan membantumu memperbaiki lagi setelah kamu menghabiskan semua danwanmu di masa depan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, namun, saya memiliki syarat pertukaran. Anda harus mengikuti saya ketika saya harus memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari bahan obat. Sebagai seorang alkemis, kebutuhannya akan bahan obat yang berharga adalah keinginan yang lebih besar dari apapun. Selain itu, bakat mencari harta karun Ziyan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang sangat besar terhadapnya. Kamu ingin aku membantumu mencari bahan obat. Meskipun Ziyan masih muda, dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia segera mengerti niat Xiao Yan. Membantumu memperbaiki bahan obat juga menghabiskan banyak kekuatan. Anda tidak bisa membiarkan saya melakukannya secara gratis, kan? Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata. Ziyan mengerutkan kening. Dia mempertimbangkan ini cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dia bergumam, terserah kamu. Bagaimanapun,
Saya hanya akan membawa Anda untuk mencari bahan obat. Anda harus menangani diri sendiri jika Anda bertemu dengan binatang ajaib yang menjaga bahan obat. Tentu saja, itu juga mungkin jika Anda benar-benar ingin saya berakting. Namun, Anda perlu memberi saya hadiah. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan tumpukan besar bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan akar roh api di tangannya ke arah Ziyan dan berkata, saya akan membantu Anda memperbaiki hal ini malam ini. Anda bisa datang dan mengambilnya besok. Petik 2. Tidak, aku akan menunggumu di sini. Ziyan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata ketika dia mendengar ini. Terserah kamu, Sun Er, atur tempat untuknya. Saya benar-benar terlalu lelah setelah beberapa hari terakhir ini dan perlu istirahat sebentar dulu. Xiao Yan mengangguk acuh tak acuh sebelum menginstruksikan Sun Er. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang telah berbalik dan pergi ke lantai berikutnya. Mulutnya bergerak sedikit. Sikapnya di mana dia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri sepertinya menyiratkan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan pada Xiao Yan. Namun, sesaat kemudian, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum pada Ziyan di sampingnya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hu Jia dan Wu Hao dan membawa Ziyan ke sebuah ruangan. Malam menutupi seluruh akademi dalam. Kedipan cahaya sesekali mengusir sedikit kegelapan. Sun Er berdiri dengan ramping dan elegan di dekat jendela di sebuah ruangan di dalam rumah paviliun. Cahaya bulan yang lemah menembus jendela dan membungkus tubuhnya yang halus, ramping, dan indah. Rambut hitamnya tertiup angin, memberinya sikap yang bersemangat. Sebuah bayangan gelap tiba-tiba bergoyang di tempat gelap di dalam ruangan yang sunyi. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi sosok manusia tua. Xiao Jie. Sosok manusia muncul dan dengan hormat membungkuk kepada Sun Er. Dari penampilannya, orang ini adalah Ling Ying. SL, Xiao Jie, nona wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa. Ling tua, katakan saja padaku jika ada sesuatu yang ingin kau katakan. Sun Er berbalik. Senyum tipis muncul di wajahnya yang indah dan tanpa cacat saat dia berbicara dengan lembut. Ling Ying sedikit ragu saat mendengar ini. Tatapannya menatap wajah Sun Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata dengan lembut. Nona kecil, kepala klan telah mengirimkan perintah. Tubuh indah lurus Sun Er di bawah sinar bulan, gemetar lembut dengan cara yang tidak terlalu mencolok saat suara Ling Ying terdengar. Berbicara, suara wanita muda itu tampak agak dingin di bawah naungan cahaya bulan. Bab 543, Masalah Mendesak. Masalah kepala klan-klan Xiao yang hilang telah menyebar ke klan. Ling Ying menatap Sun Er sambil berkata dengan senyum pahit, saat ini, klan ini sedikit kacau. Hilangnya Xiao Zhan mungkin juga berarti bahwa bagian dari kunci milik klan Xiao juga ikut menghilang bersamanya. Xiao Jie juga tahu seberapa serius klan memandang hal itu. SL, Xiao Jie, nona wanita muda dari keluarga kaya atau kuat. Apakah klan mengirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan paman Xiao Zhan? Sun Er merajut alisnya sedikit sebelum tiba-tiba bertanya beberapa saat kemudian. Mereka sudah mulai menyelidiki. Namun, mereka tidak memiliki berita untuk saat ini. Satu-satunya yang tahu tentang detail hilangnya Xiao Zhan mungkin adalah penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut yang telah mengejarnya saat itu. Sayangnya, Xiao Yan telah membunuhnya dalam kemarahannya. Ling Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan GG sangat menghargai paman Xiao Zhan. Xiao Zhan dikejar oleh Sekte Misty Cloud sampai akhirnya dia menghilang. Xiao Yan secara alami sangat marah sampai-sampai dia kehilangan sedikit alasannya. Sun Er menghela nafas. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, ceritakan tentang perintah ayah dulu. Kepala klan telah mengatakan bahwa jika Xiao Jie, nona muda, terus tidak dapat menemukan bagian kunci itu, kamu harus segera kembali ke klan. Karena, kuncinya telah hilang setelah Xiao Zhan menghilang, tidak perlu membuang waktumu untuk tuan muda Xiao Yan. Ling Ying berkata dengan lembut, Xiao Jie, nona muda, dengan penolakanmu yang berulang-ulang untuk kembali dan kamu tinggal dengan tuan muda Xiao Yan, kepala klan mungkin secara samar-samar menebak sesuatu. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan ini. Ada beberapa sesepuh di klan yang juga berpikir seperti ini. Mereka berpikir bahwa tuan muda Xiao Yan tidak layak untukmu. Wajah Sun Er tenang.
Wajahnya bahkan tidak bergerak sedikit pun karena ini. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, mereka secara alami akan tahu apakah dia layak untukku di masa depan. Namun, kamu tidak bisa menunggu sampai masa depan. Xiao Jie seharusnya sudah kembali ke klan saat Tuan Muda Xiao Yan meninggalkan kota Wu Tang saat itu. Anda telah menyeret masalah ini selama 3 tahun. Ada peningkatan jumlah ketidakpuasan dalam klan. Lagi pula, kepentinganmu bagi klan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nona muda dan tuan muda cabang lain. Ling Ying berkata dengan lembut, oleh karena itu, kali ini, kepala klan telah mengeluarkan perintah yang ketat. Jika Anda tidak kembali dalam waktu 1 bulan, mungkin ada orang-orang dari klan yang secara pribadi akan datang. Xiao Jie sepertinya tidak ingin membiarkan Tuan Muda Xiao Yan saat ini berhubungan dengan klan. Baik. Anda harus jelas tahu bahwa kekuatan Tuan Muda Xiao Yan saat ini tidak memberinya kualifikasi sedikit pun untuk dilihat secara serius oleh klan. Bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir merah bawahnya. Dia mengepalkan tangannya yang halus. Sesaat kemudian, dia mengangguk kecil. Ah, aku tahu. Meskipun dia sudah tahu di mana bagian yang disebut dari kunci milik klan Xiao itu, dia tidak mengungkapkannya. Ini karena dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan pasti akan menghilang jika berita ini menyebar ke klan. Ling Ying menghela nafas tanpa daya sambil menatap wajah cantik Sun Er yang setenang air. Dia memutar tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam buram sebelum bergegas ke kegelapan. Akhirnya, dia bergoyang sedikit dan menghilang. Sudah lama setelah Ling Ying menghilang sebelum Sun Er perlahan-lahan memindahkan langkah kakinya dan datang ke depan jendela. Dia menatap langit malam yang luas, dan kepahitan samar tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki keraguan sedikit pun tentang potensi Xiao Yan. Bahkan pada saat dia telah jatuh menjadi cacat dari seorang jenius saat itu, dia juga percaya bahwa dia cepat atau lambat sekali lagi akan berdiri di puncak di mana orang lain memandang. Namun, seorang jenius masih hanya sebutir biji di lautan luas di depan faksi yang begitu besar sehingga membuat orang terkejut. Dia tidak bisa membuat mereka menaruh banyak perhatian padanya. Warisan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun telah menyebabkan faksi kuno itu menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan para jenius yang tiba-tiba, satu demi satu. Karena itu, istilah jenius tidak akan membuat mereka menjadi sedikit perhatian. Yang mereka pedulikan hanyalah pencapaian seperti apa yang saat ini telah dicapai. Saat ini, Xiao Yan hanyalah seorang Dowling. Meskipun dia bahkan belum berusia 20 tahun, ini tidak berarti banyak. Bagaimanapun, perjalanan kultivasi seseorang sangat berbahaya. Tidak ada yang berani memastikan atau percaya bahwa Xiao Yan akan benar-benar dapat berjalan sampai ke puncak perjalanan kultivasi ini dan memandang rendah semua orang. Faksi kuno itu terlalu besar. Oleh karena itu, kecuali seseorang mencapai tingkat puncak itu, seseorang pada akhirnya akan tampak seperti perbedaan antara 50 dan 100 langkah. Pada dasarnya tidak ada banyak perbedaan mendasar di antara mereka. Mereka tidak percaya. Sebuah ejekan samar terangkat di sudut mulutnya saat Sun Er dengan lembut bergumam, tidak apa-apa hanya dengan aku yang percaya. Setelah 1 malam istirahat, energi Xiao Yan sekali lagi hidup keesokan harinya. Saat dia bangun dari tempat tidur, dia menghabiskan setengah jam menyelesaikan penyempurnaan akar roh api, Xian. Karena Penatua Liu tidak menyatakan waktu di mana dia membutuhkan pil kekuatan naga itu, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Xiao Yan berjalan keluar dari ruangan. Dia baru saja berjalan menyusuri bintang-bintang ketika sosok Xian melintas dan muncul seperti hantu. Mata hitam gelapnya berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat sikapnya seperti ini. Dia melemparkan botol giok ke tangannya dan tidak bisa menahan tawa diam-diam dengan cara yang pahit ketika dia melihat ekspresi gembira itu. Gadis kecil ini mungkin sangat kuat, tetapi mentalnya tidak jauh berbeda dengan orang seusianya. Xian akhirnya berhenti mengganggu Xiao Yan setelah mendapatkan beberapa danwan lezat yang dipenuhi dengan energi. Namun, dia merasa sedikit malu karena ingin segera pergi setelah mendapatkan barang itu. Oleh karena itu, dia dengan patuh duduk di salah satu sudut. Sikapnya yang lembut dan imut itu menyebabkan Hu Jia di sampingnya memiliki keinginan untuk maju dan mencubitnya dengan kejam. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao semua hadir di dalam aula. Hari ini,
Wu Hao tidak terburu-buru ke arena pertarungan. Bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata pada fanatisme yang dimiliki orang ini terhadap pertempuran. Xiao Yan menanyakan tentang hal-hal baru-baru ini yang terjadi untuk Gerbang Pan dari Sun Er dan yang lainnya selama dia makan pagi. Dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia pada akhirnya adalah pemimpin Gerbang Pan. Meskipun dia tidak terlalu bertanggung jawab sebagai pemimpinnya, dia tidak pernah menyangkal statusnya. Xiao Yan baru saja akan bangun setelah makan sarapannya ketika pintu kamar yang tertutup rapat didorong terbuka. Segera, suara keras Lin Yan melolong keras di dalam aula. Xiao Yan, saya mendengar bahwa Anda telah kembali. Haha, apakah Anda punya waktu untuk spar hari ini? Beberapa hari ini, saya tidak bersenang-senang saat bertarung di beberapa pertandingan di arena pertarungan. Para bajingan itu lari begitu saja setelah melihatku. Lin Yan, yang tampak ceroboh, masuk ke dalam ruangan. Dia mengabaikan ekspresi tak berdaya Xiao Yan dan yang lainnya dan langsung datang ke sisi meja. Dia, secara acak mengambil roti di atas meja dan dengan kejam menggigit sambil berbicara dengan cara yang tidak jelas. Siapa gadis kecil ini, Gruk, saat roti sedang dikunyah di mulutnya, Lin Yan mengabaikan Xiao Yan dan yang lainnya dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Ziyan yang duduk di samping. Dia baru saja tersenyum dan bertanya ketika wajahnya dengan cepat menegang di bawah tatapan tertegun Sun Er, Xiao Yan, dan Wu Hao. Roti yang dikunyah berkeping-keping di mulutnya dimuntahkan dengan keras bersama dengan air liurnya. Sesaat kemudian, seluruh wajahnya dipenuhi kejutan saat dia buru-buru mundur seolah-olah dia telah tersengat listrik. Kenapa kamu di sini? Sebuah suara yang sangat terkejut dan tajam dipancarkan dari mulut Lin Yan saat dia melangkah mundur. Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao bingung ketika mereka melihat perubahan mendadak dari Lin Yan. Hanya Xiao Yan yang mengerti bahwa kemungkinan orang ini telah mengenali Ziyan. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Ziyan menutup telinganya dan berkata dengan sangat tidak puas kepada Lin Yan yang terkejut. Lin Yan menelan seteguk air liur. Dia hanya diam-diam santai sedikit ketika dia melihat bahwa Ziyan tidak memiliki tindakan khusus lainnya. Dia membuat jalan memutar di sekitar meja besar di aula dan dengan hati-hati pergi ke belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Dia berkata dengan lembut, "Sial, mengapa orang ini ada di sini? Apakah kalian semua baik-baik saja?" "Kami sangat baik." Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum saat dia menjawab. Lin Yan tanpa sadar melebarkan matanya saat melihat sikap tenang Xiao Yan. "Apakah kamu tahu identitasnya?" "Ya." Xiao Yan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Ziyan dan mengusap kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Gadis kecil yang sangat imut." Lucu. Sudut mulut Lin Yan berkedut saat ia berbicara dalam hatinya. Jika Anda dapat melihat adegan menakutkan tentang bagaimana orang ini menendang semua pesaing turun dari arena selama kompetisi besar, peringkat kuat, terakhir, Anda mungkin tidak lagi berpikir begitu. "Aku sudah selesai makan. Aku pergi." Ziyan memasukkan sarapan ke dalam mulutnya. Dia mengayunkan kepalanya dan menjabat tangan Xiao Yan. Dengan mendengus ke Lin Yan, dia mulai melompat-lompat saat dia berjalan keluar. Dia bahkan berbalik menghadap Xiao Yan untuk berbicara tepat ketika dia akan keluar melalui pintu. "Ingat kesepakatan kita. Selain itu, saya merasa bahwa Anda menyenangkan untuk dilihat. Anda dapat datang dan menemukan saya jika ada orang yang berani menggertak Anda. Saya akan memberikan pukulan kepada setiap orang dari orang-orang itu seperti yang ada di samping Anda." Petik 2. Gadis kecil itu dengan bangga melambaikan tangan kecilnya setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia mengayunkan kuncir kuda ungunya sebelum melompat dan menghilang dari pandangan Xiao Yan dan yang lainnya. "Sialan, Xiao Yan, kapan kamu benar-benar mengenal Ratu Brute Force?" Lin Yan hanya memulihkan keadaan normalnya setelah hilangnya Ziyan. Tinjunya hancur di bahu Xiao Yan saat dia berbicara dengan terkejut. Benar-benar tidak terduga bahwa orang yang menempati peringkat pertama di peringkat kuat, yang kamu katakan sangat kamu takuti sebenarnya adalah gadis kecil seperti itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menggoda. Wajah Lin Yan berubah agak memerah ketika dia diejek oleh Xiao Yan. Dia mendengus dan berkata, "Dengan monster ini yang melindungimu, apakah kamu masih perlu takut pada Liu Qing?" Orang itu hanya bisa mengambil jalan lain ketika dia melihatnya. Petik 2. Aku berharap ada gadis kecil yang mendukungku.
Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai laki-laki alfa, dia benar-benar tidak ingin mengandalkan nama seorang gadis kecil untuk menyombongkan diri dengan penuh kemenangan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara ketukan yang tergesa-gesa tiba-tiba keluar dari pintu. Segera, sesosok manusia bergegas masuk ke dalam setelah Sun Er menjawab dengan suara lembut. "Atai, apa itu?" Xiao Yan tanpa sadar berbicara dengan cara tertegun ketika dia menatap pria terengah-engah yang bergegas masuk. "Hihi, kepala, ada beberapa hal yang melibatkan Anda." Atai menggosok kepalanya dan berkata, "Kemarin, saya telah mengambil cuti untuk kembali ke Akademi Luar, hanya untuk mendengar bahwa seseorang sedang mencari Anda segera." "Oh, siapa?" Xiao Yan sedikit terkejut saat dia bertanya dengan cemberut. Sepertinya dia dipanggil Xiao Yu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah kakak perempuanmu. Atai berkata, dari ekspresinya, dia tampaknya memiliki beberapa hal mendesak untuk diberitahukan kepadamu. Akademi Dalam tidak mengizinkan siswa dari Akademi Luar untuk masuk. Karena itu, dia memintaku untuk memberitahumu untuk pergi melakukan perjalanan ke Akademi Luar tidak peduli apapun yang terjadi. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sangat memahami Xiao Yu. Dia tidak akan begitu cemas kecuali sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, apa yang bisa terjadi saat berada di Akademi Luar? Xiao Yan mengambil 2 langkah maju mundur. Dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi." Bab 544, Kembali ke Akademi Luar. Beberapa sosok manusia muncul dari pintu keluar ilusi Akademi Dalam. Dari penampilan mereka sebenarnya mereka adalah Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya. Di belakang mereka adalah Lin Yan yang mengikuti karena penasaran. Saat Xiao Yan dan yang lainnya bergegas keluar dari hutan, suara tua yang samar terdengar di atas kepala semua orang, "Kamu harus mendapatkan surat dari seorang penatua jika kamu ingin meninggalkan Akademi Dalam. Apa yang kelompok besar dari Anda rencanakan dengan pergi?" Petik 2. Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka ketika mereka mendengar suara ini, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berdiri di atas cabang pohon. Melihat dengan cermat, dia adalah Penatua Su yang mereka lihat ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Dalam. "Penatua Su, saya Xiao Yan dan saya memiliki masalah mendesak yang mengharuskan saya melakukan perjalanan ke Akademi Luar. Tolong tampung saya." Xiao Yan mengambil langkah maju, menekan kecemasan di hatinya. Dia dengan hormat berbicara kepada sesepuh di cabang pohon. "Oh, Xiao Yan." Penatua Su terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya buru-buru dilemparkan ke tubuh Xiao Yan. Ketika dia melihat wajah yang agak akrab itu, segera ada senyum tambahan di wajahnya yang semula acuh tak acuh. "Keke, itu sebenarnya murid Xiao Yan. Mengapa? Apakah Anda menjadi bosan setelah tinggal di Akademi Dalam dan ingin berjalan-jalan di luar?" Petik 2. Di mana saya akan memiliki waktu luang seperti itu? Hanya saja ada masalah mendesak yang mengharuskan saya untuk pergi dan melihatnya. Xiao Yan tertawa pahit. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Su dan berkata, "Penatua, tolong." Penatua Su berhenti sejenak karena menurut aturan Akademi Dalam, tanpa surat, mereka tidak dapat membiarkan orang pergi secara acak. Namun, Xiao Yan berbeda. Dia adalah seseorang yang secara pribadi Elder pertama katakan untuk memberikan perhatian ekstra. Selain itu, meskipun dia telah ditempatkan di sini, dia juga telah mendengar tentang Xiao Yan yang mampu memperbaiki pil tingkat 5. Karena itu, dia cukup senang membantu Xiao Yan. "Menurut aturan, saya tidak bisa membiarkan Anda lewat karena Anda tidak memiliki surat di tangan Anda. Namun, karena murid Xiao Yan, saya akan melanggar aturan sekali hari ini." Penatua Su merenung sejenak sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Penatua." Xiao Yan segera bersukacita saat melihat Penatua Su menganggukkan kepalanya. "Hei, wajahmu cukup besar. Saya datang untuk menemukan Penatua ini beberapa kali dan dia selalu menunjukkan kepada saya wajah orang mati. Jika Anda tidak menyerahkan surat, Anda tidak diizinkan untuk lewat. Benar-benar tidak terduga bahwa dia akan bersikap lunak kepada Anda." Di belakang Xiao Yan, Lin Yan sedikit terkejut saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum. Dia juga jelas menyadari bahwa alasan tetua ini begitu sopan kemungkinan besar karena dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Bagaimanapun, sebagai seorang alkemis,
dia dengan jelas memahami daya tarik seperti apa yang dimiliki seorang alkemis tingkat 5 terhadap para tetua yang kekuatannya berada di kelas Doowang. Xiao Yan GG, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Seharusnya tidak ada masalah yang terlalu besar yang akan terjadi di dalam Akademi Jianan. Sun Er, yang telah memperhatikan Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Meskipun mantan menyembunyikannya dengan baik, dia masih bisa menemukan kecemasan samar di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk saat dia berbicara dengan suara lembut, namun, kamu juga harus mengenal Xiao Yu dengan baik. Dia memiliki karakter yang angkuh. Kecuali benar-benar ada masalah besar, dia pasti tidak akan datang mencariku. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kami juga dari klan yang sama. Terlebih lagi, klan Xiao telah menjadi seperti ini karena aku. Saya juga merasa sedikit kasihan pada mereka. Sun Er tersenyum. Tangan halusnya dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Saat keduanya berbicara dengan lembut, ruang area terbuka di depan mereka tiba-tiba berfluktuasi dengan intens. Segera, ruang itu tampak terkoyak paksa oleh tangan tak terlihat. Sebuah pintu menyilaukan berwarna perak muncul dalam pandangan mereka. Saya sudah mengirim sinyal keluar. Oleh karena itu, akan ada beberapa Griffin yang menunggumu. Pegunungan yang dalam di Akademi Dalam dipenuhi dengan banyak binatang ajaib. Jika tidak ada Griffin untuk dikendarai, kamu mungkin perlu membuang waktu seminggu untuk mencapai Akademi luar. Penatuasu dengan lembut mendarat di tanah dari cabang pohon dan tersenyum saat dia berbicara kepada kelompok Xiao Yan. Penatuasu, terima kasih banyak. Saya pasti akan membalas budi yang dibuat hari ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya kepada Penatuasu dengan rasa terima kasih. Dia tidak tinggal lama karena dia memimpin untuk berjalan cepat menuju pintu berwarna perak. Setelah itu, sosoknya menghilang dengan cahaya yang berkedip-kedip. Sun Er dan yang lainnya mengikuti dari dekat setelah Xiao Yan. Dengan kedipan cahaya perak, hutan sekali lagi menjadi kosong. Melihat sikap cemas Xiao Yan, tampaknya dia memang memiliki masalah yang mendesak. Saya khawatir saya perlu melaporkan kepada Penatua pertama tentang ini. Penatuasu merenung sejenak setelah orang terakhir menghilang di balik pintu berwarna perak. Dia berbalik dan melompat ke langit. Sepasang sayap Doki muncul saat dia bergegas menuju Akademi Dalam. Saat mereka keluar dari pintu berwarna perak, pegunungan tak terbatas muncul di depan mata Xiao Yan. Ada ngarai tanpa dasar yang dalam yang memanjang dan akhirnya menghilang ke tepi pandangan mereka tidak jauh di depan mereka. Pada saat ini, ada Griffin besar yang mengepakkan sayapnya di samping ngarai. Bahkan ada dua orang yang mengendarai Griffin. Beberapa dari kalian menuju Akademi luar kan? Ayo naik. Seseorang yang sedang mengemudi berdiri dan tersenyum. Dia berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya setelah melihat penampilan mereka. Terima kasih banyak. Xiao Yan tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk melompat ke Griffin sebelum tubuhnya berdiri tegak tanpa bergerak di belakang Griffin, yang cukup licin. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka semua adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak akan menunjukkan hal memalukan yang ditunjukkan beberapa siswa baru ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Dalam. Melihat gerakan yang stabil ini, kedua pengemudi Griffin juga memberikan pujian yang tenang. Para siswa itu memang layak menjadi siswa Akademi Dalam. Kelincahan semacam ini adalah sesuatu yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan siswa Akademi luar. Duduklah dengan erat. Sebuah tangisan dikeluarkan. Griffin tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang dalam embusan angin liar. Tubuh besar terangkat ke langit sebelum akhirnya dengan cepat terbang menuju pegunungan Akademi luar. Di pelabuhan terbuka Griffin di Akademi luar. Karena Griffin sangat menarik perhatian, ada cukup banyak siswa Akademi luar yang berkumpul di sekitar lapangan terbuka. Para siswa ini langsung terkejut ketika mereka melihat sekelompok orang turun dari Griffin yang baru saja mendarat. Xiao Yan, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao pada dasarnya adalah bintang yang diketahui semua orang di Akademi luar sebelum mereka berempat memasuki Akademi Dalam. Meskipun lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak itu, masih ada cukup banyak siswa yang mengingatnya. Karena itu, gelombang percakapan pribadi terdengar ketika keempat orang itu menunjukkan diri. Mata mereka dipenuhi dengan panas yang berapi-api. Xiao Yan, yang sedang terburu-buru, tentu saja tidak peduli dengan tatapan ini.
Dia memimpin kelompok keluar dari lapangan terbuka dan mengandalkan ingatannya untuk berjalan ke kediaman instruktur Ruoling. Hei, gadis berpakaian hijau itu sangat cantik. Kenapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Sangat disayangkan. Jika saya pernah bertemu dengannya sebelumnya, saya bahkan mungkin bisa mendekati dan memiliki kecantikan seperti itu. Beberapa suara tanpa sadar menjadi lebih keras ketika mereka melihat sekelompok orang yang telah menghilang dari ujung pandangan mereka. Ada sekelompok siswa baru yang telah memasuki akademi luar selama setengah tahun ini. Karena itu, mereka belum pernah melihat Sun Er dan yang lainnya sebelumnya. Namun, melihat cara kelompok yang mengesankan, siswa baru yang baru saja datang ini tidak berani terlalu berisik. Suara mereka secara alami muncul sekarang setelah kelompok itu pergi. Ci, bocah, kulitmu benar-benar gatal. Itu adalah wanita senior Xiao Yan. Anda benar-benar ingin mendekatinya hanya dengan kekuatan Anda. Seorang siswa yang tampak lebih tua melirik siswa baru yang muncul di sampingnya dan berkata dengan tawa dingin. Siapa Xiao Yan? Saya hanya mendengar tentang kepala raja siswa baru Yan Cheng dan tidak mengenal Xiao Yan. Murid baru itu juga seperti duri. Segera, dia membalas dengan marah. Raja siswa baru Yan Cheng. Hihi. Itu hanya beberapa hal yang diciptakan sekelompok siswa baru yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, namun kamu berani membandingkannya dengan dia. Kembali ketika senior Xiao Yan memasuki Akademi Inter, dia sudah menjadi bintang 6 Dadoshi. Sekarang dia telah menjalani pelatihan keras di Akademi dalam selama setengah tahun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia mungkin telah mencapai puncak kelas Dadoshi. Apa pangkat Yan Cheng itu? Dengan hanya satu tamparan, dia bahkan tidak akan mengenali ibunya yang sudah tua. Seorang siswa yang lebih tua diejek. Yang disebut raja siswa baru itu hanyalah sesuatu yang dipilih oleh siswa baru ini dalam pertemuan mereka. Kekuatan Yan Cheng, itu adalah yang paling menonjol. Karena itu, dia didukung oleh sekelompok mahasiswa baru untuk menjadi raja mahasiswa baru apapun. Meski kekuatan para mahasiswa baru itu tidak dianggap kuat, mereka menang dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu juga faksi yang cukup kuat di akademi luar. Ekspresi murid baru itu juga sedikit berubah ketika dia mendengar apa yang disebut puncak kekuatan Dadoshi. Dia juga jelas tentang kesenjangan besar antara keduanya dan segera tidak lagi berani mengatakan kata-kata sembrono. Dia hanya menyelipkan ekornya dan melarikan diri dengan cara kecewa. Kelompok Xiao Yan secara alami tidak tahu tentang perubahan yang terjadi di akademi luar selama setengah tahun ini. Selain itu, mereka tidak akan memperhatikannya bahkan jika mereka tahu. Dengan kekuatan, Gerbang Pan, saat ini, ia dapat menempati peringkat teratas bahkan di akademi dalam. Mengapa mereka perlu repot dengan siswa baru yang baru saja memasuki akademi luar ini? Mereka mengikuti jalan dan berjalan menuju tempat di mana instruktur Ruo Ling beristirahat. Karena Sun Er dan Hujia, mereka telah menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa siswa yang lebih tua memang mengenali beberapa dari mereka. Namun, beberapa siswa baru memiliki wajah yang penuh dengan rasa ingin tahu ketika mereka berhenti dan melihat ke atas sambil berulang kali berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Mereka bergegas sepanjang perjalanan. Sekitar 10 menit kemudian, rumah elegan instruktur Rowling muncul di depan mata Xiao Yan. Dia diam-diam menghela nafas lega saat dia meningkatkan langkah kakinya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya tiba di depan pintu sebelum mengetuknya dengan lembut. Berderak, pintu mengeluarkan suara saat dibuka. Wajah kurus, pucat, cantik yang agak familiar muncul di hadapan Xiao Yan. Dengan sosok lurus yang indah dan kaki ramping panjang yang sangat representatif, siapa lagi selain Xiao Yu? Xiao Yu, yang telah membuka pintu, juga tercengang ketika melihat sekelompok besar orang di depannya. Namun, saat tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia langsung terkejut. Kejernihan kristal di matanya yang cantik muncul secara bertahap. Itu menunjukkan jejak badai yang bergulir. Jangan menangis, jangan menangis. Apa yang terjadi? Saya telah bergegas keluar tanpa henti. Xiao Yan menyaksikan Xiao Yu mengungkapkan sikap lembut dan lemah ini di depannya untuk pertama kalinya. Dia sangat terkejut dan segera berbicara dengan tergesa-gesa. Bagian belakang gigi Xiao Yu menggigit bibir merah bawahnya erat-erat. Dia akhirnya tidak menangis. Yang dia lakukan hanyalah menarik tangannya dan buru-buru berlari ke dalam rumah. Di bawah perilakunya yang tidak biasa ini, Xiao Yan tidak berani melawan sedikit pun,
dan membiarkannya menariknya ke depan sesuka hatinya. Dengan Xiao Yu memimpin mereka, kelompok itu melewati ruang tamu dan akhirnya tiba di depan sebuah pintu. Baru kemudian yang pertama memperlambat langkahnya dan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar sedikit saat dia melihat ekspresi Xiao Yu. Dia perlahan berjalan ke kamar dan segera melihat tempat tidur serta pria yang berbaring di atasnya. Pria itu berusia sekitar 25 tahun. Pada saat ini, matanya tertutup rapat dan kulitnya seputih lembaran. Selain itu, bahkan berisi tampilan penderitaan dan tubuhnya kadang-kadang akan sedikit bergetar. Wajahnya itu sebenarnya sedikit mirip dengan wajah Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah yang dikenalnya. Tinjunya tiba-tiba mengencang. Ada sedikit jejak darah yang menyebar dari pupilnya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, suara rendah yang menekan kemarahan yang tak tertandingi diam-diam dipancarkan dari tenggorokannya. Kakak kedua, bab 545, perubahan tak terduga di klan. Suasana di ruangan itu begitu menekan sehingga menyebabkan orang merasa seperti tercekik. Lin Yan dan yang lainnya menatap Xiao Yan, yang menunjukkan kemarahan tak terbatas di depan mereka untuk pertama kalinya. Mereka diam-diam sedikit terdiam. Orang ini biasanya tampak lembut dan penuh senyum ketika melihatnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia sebenarnya menakutkan ini ketika dia benar-benar marah. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah putih pucat Xiao Li. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Dia berbalik dan berbicara kepada Xiao Yu yang bermata merah dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi? Bukankah kakak laki-laki kedua seharusnya berada di Kekaisaran Jiama? Kenapa dia tiba-tiba tiba di Akademi Jianan?" 2 hari yang lalu, sepupu yang lebih tua Xiao Li tiba-tiba muncul di pintu masuk Akademi Jianan dan meminta seseorang untuk memberitahuku tentang hal itu. Ketika saya bergegas keluar, saya sudah melihatnya dengan cara yang begitu lemah. Saat melihatku, dia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum jatuh pingsan. Xiao Yu berkata dengan lembut. Kalimat apa? Hati Xiao Yan melompat saat dia bertanya dengan suara serak. Beritahu Xiao Yan, sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak keras dari ruangan. Xiao Yu yang berada paling dekat dengan Xiao Yan terguncang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Segera, wajahnya yang cantik terkejut saat dia menatap Xiao Yan, yang ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat gelap dan serius. Aura ini, bahkan lebih kuat dari instruktur Ruoling. Mereka belum bertemu satu sama lain hanya selama setengah tahun, namun kekuatan Xiao Yan sudah menjadi sekuat ini. Xiao Yan GG, jangan gelisah. Sesosok buru-buru bergegas ke sisi Xiao Yan. Tangan halusnya dengan erat meraih lengan Xiao Yan saat cahaya kemasan samar muncul. Saat disinai oleh cahaya kemasan ini, aura Xiao Yan, yang agak di luar kendali, mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Xiao Yan buru-buru terengah-engah beberapa kali. Tangannya masih gemetar dengan lembut tanpa sadar. Klan Xiao telah diam-diam dipindahkan oleh Xiao Yan ke Mercenary Company tempat kakaknya Xiao Ding berada sebelum Xiao Yan pergi. Sekarang, Xiao Li, yang merupakan pemimpin perusahaan kedua dari Desert Metal Mercenary Company, sebenarnya telah muncul di Akademi Jianan yang berjarak lebih dari 10.000 km dari Kekaisaran Jiama. Itu berarti bahwa seluruh perusahaan tentara bayaran bersama dengan klan Xiao, seharusnya menerima pukulan destruktif yang sangat menakutkan. Kuku Xiao Yan menusuk dalam ke telapak tangannya. Darah segar mengalir dari celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Xiao Yan menatap Xiao Li di tempat tidur yang wajahnya seputih seprai. Penyesalan seperti pisau, menyebabkan hatinya mengirimkan gelombang rasa sakit. Benar-benar tidak terduga bahwa dengan membuat klan Xiao pindah ke tempat kakak laki-lakinya berada, dia malah menyakiti mereka. Suasana di ruangan itu menjadi mendung karena tekanan. Mata Xiao Yu telah berubah sedikit merah. Dengan masalah yang dialami klan Xiao, kemungkinan orang tuanya akan kesulitan melarikan diri dari tangan pembunuh itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga menyebabkan dia benar-benar kehilangan pendapatnya sendiri. Mereka tidak tahu berapa banyak anggota klan Xiao yang masih bertahan di dalam klan Xiao. Mungkin, jika situasinya yang terburuk, mungkin hanya ada mereka, generasi muda, yang berada di luar. Xiao Yu tidak bisa menahan perasaan sedih di dalam hatinya saat dia memikirkan bagaimana sebuah klan yang awalnya besar berakhir sedemikian rupa, situasi yang menyedihkan. Dia mulai menangis pelan. Xiao Yan duduk dengan lembut di sisi
Tempat tidur. Dia menekan tangannya yang gemetar dan memegang lengan Xiao Li. Seutas benang Douqi ditransmisikan ke tubuh yang terakhir dan dia hanya melepaskan tangan yang terakhir beberapa saat kemudian. Kesuraman di wajahnya akhirnya menjadi sedikit lebih redup. Namun, suaranya masih serak, dingin dan keras. Kakak kedua mengalami luka dalam yang cukup serius. Kemungkinan dia terluka parah saat bertukar pukulan dengan orang lain. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Xiao Yan mengeluarkan obat penyembuhan untuk menyembuhkan luka dalam dari dalam cincin penyimpanannya. Dia memasukkannya ke dalam mulut Xiao Li. Sesaat kemudian, kulit putih pucat yang terakhir menjadi jauh lebih baik. Baru saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Mari kita tunggu saudara kedua bangun sekarang. Begitu dia bangun, kita akan bisa tahu persis apa yang terjadi pada klan Xiao. Wajah Xiao Yan gelap dan suram. Suara lembutnya memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin yang menyebabkan tulang orang menjadi dingin. Jangan bilang ini dilakukan oleh Sekte Mystic Cloud. Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Jika itu benar-benar Sekte Mystic Cloud, aku, Xiao Yan akan bertarung dengan mereka sampai akhir, sampai sekte itu hancur. Senyum ganas tiba-tiba ditarik di sudut mulut Xiao Yan. Suaranya tampaknya telah ditransmisikan dari neraka dan tidak mengandung sedikit pun emosi. Sun Er menghela nafas pelan. Di dalam kekaisaran Jiama, kemungkinan besar hampir tidak ada faksi lain selain Sekte Awan Berkabut yang berani bertindak begitu kejam terhadap klan Xiao. Selama waktu mereka menunggu Xiao Li bangun, suasana dalam ruangan itu sombong dan menyedihkan. Itu mengakibatkan Hujia dan yang lainnya menghela nafas pelan sebelum diam-diam pergi dengan cara yang agak enggan, meninggalkan ruangan ini untuk kerabat Xiao Yan. Batuk. Suara batuk yang intens muncul di dalam ruangan yang sunyi. Xiao Yan, yang duduk di sisi tempat tidur, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Xiao Li perlahan membuka matanya. Kedua pasang mata itu saling berpandangan. Hubungan antara saudara yang dihubungkan oleh darah menyebabkan ekspresi keduanya diam-diam menjadi lebih hangat. Aku akhirnya bisa melihatmu Xiao Yanzi, kupikir aku tidak akan bisa berjalan ke sini. Xiao Li bersandar di bantal lembut. Kegembiraan liar yang ada di wajah Xiao Li saat melihat Xiao Yan berangsur-angsur ditarik. Dia tersenyum sebelum menghela nafas, 3 bulan. Jika bukan karena saya mengandalkan binatang ajaib yang terbang, saya khawatir saya setidaknya membutuhkan 1 tahun untuk tiba di sini dari Kekaisaran Jiama. Petik 2. SL, Xiao Yanzi, nama panggilan, Xiao, artinya kecil, bukan nama keluarga, Yan, dari Xiao Yanzi, anak laki-laki. Xiao Yan menatap wajah putih pucat Xiao Li. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit kesedihan. Setengah tahun yang lalu, saudara keduanya masih bersemangat tinggi dan penuh dengan niat bertarung. Sekarang, bagaimanapun, semua yang tersisa di matanya adalah kekejaman yang semakin padat. Kakak kedua, apa yang terjadi? Di mana kakak? Xiao Yan memegang lengan Xiao Li dan bertanya dengan lembut. Senyum di wajah Xiao Li menghilang. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang sangat kaya. Di bawah tawa yang sunyi, air mata Xiao Yu di sampingnya mengalir. Apakah itu Sekte Awan Berkabut? Punggung tangan Xiao Yan bergetar dengan cepat. Kemarahan dan niat membunuh memenuhi hatinya dan hampir mengubur alasannya. Semuanya tenang selama 2 bulan setelah klan Xiao pindah ke perusahaan tentara bayaran logam gurun. Pencarian Mystic Cloud Sect tidak menyebar ke daerah perbatasan. Namun, mereka datang diam-diam tepat saat kami berpikir bahwa suasana tegang akan segera berakhir. Malam itu, secara kebetulan adalah waktu ketika perusahaan tentara bayaran logam gurun kami akan bersukacita setiap bulan. Namun, itu telah berubah menjadi pesta darah. Ada cukup banyak orang yang mengepung dan membunuh perusahaan tentara bayaran logam gurun kami malam itu. Meskipun mereka menyembunyikan identitas mereka, bagaimana aura pedang dari metode Qi yang unik dari Sekte Awan Berkabut bisa disembunyikan? Xiao Li tertawa samar. Wajahnya memiliki pembalasan yang tak terlupakan. Orang-orang yang mengepung dan menyerang perusahaan tentara bayaran logam gurun kami juga sangat kuat. Hampir semua saudara dari perusahaan tentara bayaran tewas atau terluka. Meskipun klan Xiao memiliki beberapa tetua yang berjuang sampai mati untuk melindunginya, itu juga menderita kerugian yang cukup serius. Misty, Cloud, Sekte, sepertinya bajingan tua Yun San itu benar-benar berencana untuk memusnahkan kita semua. Mata hitam gelap Xiao Yan dipenuhi dengan jejak darah.
Wajahnya begitu buas sehingga menakutkan. Tubuh Xiao Yan bergetar cepat saat niat membunuh yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Sesaat kemudian, dia berdiri tiba-tiba hanya untuk buru-buru ditahan oleh Sun Er. Xiao Yan GG, kemana kamu berencana pergi? Aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Saya ingin membiarkan semua anggota Sekte Misty Cloud dikuburkan bersama mereka yang meninggal. Suara gelap Xiao Yan membawa niat membunuh yang kaya dan keganasan. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berakhir mati sia-sia jika kamu kembali sekarang? Klan Xiao menghadapi bencana besar. Siapa lagi selain Anda yang bisa menyelamatkan mereka? Jika Anda mati, bagaimana saya akan bertanggung jawab kepada Paman Xiao? Sun Er mengerti bahwa Xiao Yan mulai kehilangan kendali karena amarahnya ketika dia melihat sikap biadab dari Xiao Yan. Dia segera berteriak keras. Xiao Yan, diam. Alasan kakak membuat saya mempertaruhkan hidup ini untuk melakukan perjalanan sejauh itu untuk mencari Anda bukan untuk membiarkan Anda berlari kembali dengan cara ini. Xiao Li dengan marah memarahi, pembalasan darah ini adalah sesuatu yang harus kita balas dan kamu memiliki tanggung jawab yang tidak bisa kamu hindari. Namun, bisakah saat ini kamu membunuh Yun San saat kamu kembali? Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya tersebar turun dari dahinya. Kemarahan dan niat membunuh yang telah ditekan hingga batas hampir membuatnya menjadi gila. Selain itu, masalah ini juga tidak sesederhana itu. Xiao Li berkata dengan suara gelap dan serius. Xiao Yan hanya memulihkan sebagian ketenangannya setelah mendengar ini. Suaranya yang serak seperti teriakan yang pecah. Apa? Malam itu, tampaknya ada sesuatu selain dari Sekte Misty Cloud yang tersembunyi di antara mereka yang datang untuk menghancurkan perusahaan tentara bayaran kami malam itu. Kilatan tegas berkedip di mata Xiao Li. Dia tidak menyembunyikan kebenciannya yang terukir di wajahnya yang putih pucat. Orang-orang itu mungkin bersembunyi di kegelapan, tapi aku masih bisa merasakan aura gelap dan dingin semacam itu. Mereka seperti sekelompok bayangan hitam dengan wajah yang tidak bisa dilihat. Selain itu, mereka memiliki target yang sangat jelas. Semuanya menargetkan anggota klan Xiao kami. Serangan mereka tidak dapat diblokir. Kadang-kadang, rantai hitam gelap akan keluar dari kegelapan. Rantai berwarna hitam ini sangat aneh. Bahkan bisa menembus Douqi. Setiap kali rantai logam berdering di malam yang gelap. Setiap kali setelah bayangan hitam misterius ini menyeret anggota klan Xiao kami, mereka akan menggeledah tubuh mereka. Dari kelihatannya tindakan mereka tampaknya tidak disewa untuk membunuh. Sebaliknya, mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Bayangan hitam, serangan rantai logam, istilah asing ini memasuki pikiran Xiao Yan, hanya untuk menyebabkan pikirannya yang telah dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba merasakan gelombang sedingin es. Pikirannya bergerak cepat dan adegan demi adegan dengan cepat melintas. Akhirnya, gambar berhenti tiba-tiba. Itu adalah bayangan hitam, rantai berwarna hitam, yang dia lihat dengan sembarangan di dalam badai hitam di Black Corner Plains. Rasa dingin berangsur-angsur naik di tubuhnya. Suara Yao Lao dan Xiao Yan membawa kehikmatan saat mereka hampir terdengar bersamaan. Hall of Souls. Mengapa mereka mengincar klan Xiao? Klan Xiao tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan mereka. Tubuh Xiao Yan menegang. Rambutnya telah jatuh dan menutupi wajahnya saat dia bergumam di dalam hatinya sambil membawa seutas dingin yang gelap. Yao Lao juga terdiam saat ini. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa faksi besar dan misterius seperti Hall of Souls akan terlibat dengan klan Xiao kecil. Tampaknya tidak mungkin bahwa itu terjadi padanya. Lagi pula, tidak mungkin bagi Hall of Souls untuk mengetahui bahwa dia ada di sisi Xiao Yan. Kami tidak tahu persis apa yang mereka cari. Namun, penatua pertama telah berbicara dengan kakak laki-laki dan saya tepat sebelum dia meninggal. Xiao Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia berkata, dia memintamu untuk melestarikan batu giok klan Xiao, dan pasti tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Perasaan sedingin es tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Seutas angin dingin keluar dari mulut Xiao Yan saat suara kagum perlahan terdengar di hatinya, jadi itu, tujuan mereka adalah To see ancient gods Jade.